Oke, hari ini kita melakukan aktivitas fisik ya. Jadi untuk semua, corona itu kita lawan bukan dengan cara kita hanya diam di rumah, tapi dengan beraktivitas seperti biasa. Kata pemerintah kan lakukan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi kurang 2M lagi, makan dan melakukan aktivitas olahraga. Karena yang terpenting adalah bagaimana mempersenjatai tubuh kita dengan imun yang baik. Imun itu akan terbentuk dari pola makan dan aktivitas fisik kita. Jadi jangan lupa beraktivitas fisik, oke? Mau apa aja deh, mau jogging, mau bersepeda. Nah, hari ini saya mau tenis nih ke kampus. Ya, tenis tipis-tipis aja supaya berkeringat dan memproduksi imun untuk melawan si corona ini. Oke? Capek. Jadi review pertandingan hari ini saya kalah. Capek. Jadi intinya di dalam tenis meja itu apa? Pak Rijal? Tenis. Prinsipnya kita harus merasakan feeling saat memukul. Intinya setiap orang punya tenaga besar, tetapi tenaga itu harus disertai dengan perasaan. Artinya kalau istilah di olahraga itu ada istilahnya apa? Motor. Ini apa? Persepsi kinestetik. Jadi persepsi kinestetik itu kemampuan tubuh untuk mengatur tenaga, Merasakan gerak. Artinya tenaga di tangan itu mau berapa persen dikeluarkan. Kemudian otot yang bekerja di mana saja. Memang sepertinya rumit, tapi perasaan itu akan timbul manakala dibarengi dengan latihan. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya kalah sama dari Alif. Nah, tapi karena mungkin saya lebih sering latihan, baik itu individu maupun berdua, feeling saya lebih banyak terbangun. Akhirnya sekarang terbalik. Kalau di tahap gerak itu ada namanya tahap otomatisasi. Jadi kalau kita ngomongin teori belajar gerak atau teori belajar motorik, ada yang namanya gerak otomatisasi. Jadi sistem otonom. Jadi mata kita sudah secara otomatis menerima stimulus. Bola datang dengan cepat, mata mengolah ke otak ke saraf ke otot, sehingga outputnya ke gerak itu sendiri. Semakin banyak kita praktis berlatih, pola itu akan semakin terlatih juga. Saraf biasa menerima perintah secara cepat, otot biasa menerima perintah secara cepat, sehingga geraknya lama kelamaan menjadi gerak otomatis gitu. Ya, jadi kalau di teori motorik itu permainan tenis bisa dikategorikan pada open loop ya. Open loop. Artinya open loop itu tidak bisa diprediksi. Ketika bola datang misalkan ke kanan, ternyata pukulan kita terlalu besar atau misalkan spin kita kurang, akhirnya bola out.
Jadi bola itu hanya menerima tenaga, tidak menerima spin, akhirnya bolanya keluar. Nah, ketika itu kita menyadari, nah itu menjadi input balik, feedback bagi kita, oh ternyata tenaga kita harus dibarengi dengan spin misalkan. Atau ditambah atau dikurang. Itu feedback namanya. Kalau seperti halnya kita nyetir mobil. Jadi kalau kita lagi nyetir, tiba-tiba di depan ada kucing lewat, otak secara cepat merespon gerakan kucing, mentransfer informasi ke otak, otak ke saraf, saraf ke otot. Secara otomatis rem kita injak. Itu open loop ya. Iya. Sistem open loop. Nanti di teori belajar gerak dijelaskan lebih Tapi lanjut. yang menarik di pembelajaran gerak itu seperti halnya belajar matematika. Ketika seorang ditanya 5 kali 5, 25, ada yang respon cepat, ada yang responnya lambat. Mungkin anak SD kelas 3 itu lambat, dia berpikir dulu. Tapi kalau kelas mahasiswa itu mungkin cepat. Ketika ditanya 5 kali 5, 25 langsung. Begitu pula dengan olahraga. Kecepatan itu diraih dari banyaknya drill, pengalaman, latihan. Jadi yang menarik itu bahwa ketika kita melakukan drilling, si saraf itu loncat. Jadi kalau stimulus yang diberikan dari luar kemudian direspon otak, kemudian direspon melalui saraf, kalau semakin sering kita latihan itu akan informasi loncat. Jadi tidak berjalan biasa di sistem saraf itu, dia loncat. Akhirnya responnya Lebih cepat. Nah, makanya mutlak harus latihan drilling. Nah itu. Jadi kalau mau jago main apapun, intinya latihan. Seperti halnya kalian nanti mengajarkan kepada siswa, kalau motorik siswa pengen baik, pengen bagus, ya ajari mereka dengan gerak-gerak latihan dasar, gerakan motorik, gerakan dasar, lempar, lompat, tangkap, berjalan, berlari. Itu kan di sekolah dasar itu. Nah, terus ada lagi berkenaan dengan, Pak, saya mah kurang berbakat. Bakat itu kontribusinya tidak terlalu besar. Bakat bisa dikalahkan sama orang yang tidak berbakat tapi dia rajin berlatih. Tetapi kalau orang berbakat berlatih sama dengan orang yang tidak berbakat berlatih, akan unggul yang berbakat. Bakat itu hanya berperan pada cepat tidaknya dia mendapatkan keterampilan. Jadi hanya Ya. itu saja. Ability dan Motor educability. educability. Dua itu yang sudah saya jelaskan kemarin di perkuliahan motorik. Ability itu yang bakat ya. Ability bakat, dan yang proses latihannya educability. Nah, itu yang lama. Kalau misalkan yang berbakat mungkin belajar tenis Pak. 2 minggu sudah lancar, yang tidak berbakat mungkin butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau dibarengi dengan frekuensi yang banyak, itu akan bisa mengimbangi yang berbakat. Jadi bakat ditambah latihan, Nah, itu lebih hasilnya bagus. lebih bagus. Apa alasan ada juara 1, juara 2? Ya juara 1 lebih bagus dari juara 2 dalam segi hal. Bisa juga lebih bagus karena dia berbakat juga. Jadi juara itu dilahirkan berarti ya, dan diciptakan, bukan hanya dilahirkan tanpa diciptakan juga percuma. Ya. Oke, kita lanjut main tenis lagi. Karena saya tadi kalah, saya hari ini harus menang.